tenang aja. lagi. Ini semua saya servis pokoknya untuk Servis, makasih. Waduh, aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Tidak miliki izin sebuah rumah produksi minyak goreng jenis curah digerebek polisi. Peringati Hari Raya Waisak, patung Buddha dari anyaman rotan setinggi 7 meter dihadirkan dalam Vesak Festival 2017 di Surabaya. Wisata konservasi mangrove di Probolinggo hadirkan ragam spot swafoto dan keindahan alam. Apa kabar? Kita berjumpa kembali di dalam program Net Jatim. Selain informasi tadi, berbagai macam informasi menarik dan inspiratif lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cak Maesa Nugraha, inilah Net Jatim selengkapnya. Informasi pertama dari Surabaya, sebuah gudang produksi tandon air dan bengkel truk di Jalan Simorjo, Surabaya, Rabu siang terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Rabu siang, kobaran api membakar sebuah bengkel truk di Jalan Simorjo, Surabaya. Selain bangunan, api juga menghanguskan sebagian badan truk yang sedang dalam perbaikan. Api berasal dari bangunan gudang produksi tandon air yang berada di sebelah bengkel. Diduga akibat korsleting listrik. Asal dari sebelah, dari pabrik sebelah gudang ya. Yang jelas karyawan udah ada dan ketika itu menurut informasi salah satu karyawan menyalakan ini ya pemanas air. Nah sesudah itu ada percikan api, sebelahnya ada thinner dan lain-lain sehingga cepat merambat. Api berhasil dipadamkan setelah diturunkan 14 unit mobil pemadam kebakaran atau PMK. Juli Susanto melaporkan untuk Net. Masih dari Surabaya, sebuah rumah produksi pengolahan minyak goreng jenis curah digerebek polisi dan petugas BP POM. Penggerebekan dilakukan karena usaha pengolahan minyak goreng tersebut tidak memiliki izin edar. Bersama tim Satgas Pangan, Rabu sore Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek home industri pengolahan minyak goreng curah di Jalan Kutisari Selatan, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Penggerebekan dilakukan lantaran pengolahan minyak goreng curah yang sudah beroperasi selama 2 tahun belum memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Produksi dari minyak goreng tersebut seharusnya diujikan atau dimintakan izin terlebih dahulu ke Balai POM untuk boleh diedarkan kepada masyarakat. Namun hasil pengecekan yang kami lakukan, tersangka US belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh Balai POM. Oleh karenanya terhadap yang bersangkutan kita kenakan Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang tentang Pangan. Sementara, pemilik pengolahan minyak goreng mengaku sudah mengajukan izin ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan, namun hingga kini belum keluar. Katanya nyendat di BP POM RI, masalah apa? Masalah ini apa? Sistem. Ya. Di POM Surabaya sudah saya tekan. Katanya nunggu proses itu dari BPOM RI. Kemarin kan kita sudah melakukan di sana, katanya suruh habisin karton. Masalahnya kita kan paling ya seminggu paling cuma 600 dus gitu lah. Nah, kartonnya sudah masih banyak gitu. Selain mengamankan pemilik serta karyawannya, petugas juga menyita ribuan liter minyak goreng curah yang siap diedarkan. Dalam kasus ini, polisi akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan. Sony Misdananto melaporkan untuk Net.
Informasi selanjutnya, jelang Ramadan harga komoditi di pasaran terus naik. Mulai dari harga daging ayam hingga komoditi pertanian. Polisi pun bentuk Satgas Pangan untuk antisipasi penimbunan. Sudah beberapa hari ini, harga daging ayam broiler di Pasar Pucang, Surabaya naik. Per kilogram daging ayam broiler kini dijual dengan harga Rp30.000 atau naik Rp4.000 dari harga sebelumnya. Naik lagi, biasa sampai 32, 30. Yang Ramadan naik lagi? Iya, naik. Kenaikan harga daging ayam dirasa berat bagi konsumen, terutama yang memiliki usaha di bidang makanan. Kalau saya kan ini purchasing-nya di restoran masih ya, tapi ya kalau di restoran sih agak lumayan juga sih efeknya. Soalnya kan kalau mau dinaikin kan juga gimana juga ini nanti. Kalau harganya tetap kan juga nanti kita rugi juga sih. Itu aja sih kendalanya. Kenaikan harga daging ayam juga terjadi di Pasar Legi, Kota Blitar. Di sini, harga daging ayam per kilogram naik Rp3.000 dari harga sebelumnya Rp26.000. Akibat kenaikan harga, pedagang daging ayam merugi karena penjualan menurun. Tapi pembelinya agak menurun. Yang biasa hariannya 2 kilo, sekarang 1 kilo. Yang biasa 5 kilo, sekarang 4 kilo gitu. Turun karena harganya semakin tinggi. Gitu. Jadi ekonominya itu keberatan gitu loh. Masalah harga daging, harga ayam sudah semakin tinggi, pembelinya semakin menurun. Selain harga daging ayam, harga komoditi pertanian seperti cabai juga ikut melonjak. Antisipasi penimbunan, polisi bentuk Satgas Pangan untuk lakukan pemantauan. Kalau indikasi tetap kami pastikan dulu, kami cek langsung Mas. Jadi kami cek langsung terhadap undang-undang tersebut dan kami sudah menyiapkan beberapa undang-undang apabila terhadap para distributor atau tengkulak sembako ini yang mencoba-coba bermain harga untuk menjelang di puasa Ramadan ini. Kenaikan harga komoditi di pasaran diperkirakan akan terus terjadi hingga memasuki bulan Ramadan mendatang. Sony Misdananto, Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Berada di dalam satu kandang, 2 ekor beruang madu jantan di Lembaga Konservasi Waterpark Sumekar, Sumeneb terus bertengkar. Nggak, salah satunya harus diisolasi. Informasinya sesaat lagi, NET Jatim segera kembali. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET.
Andri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Jatim. Dua beruang madu jantan di Lembaga Konservasi Waterpark Sumekar Sumeneb terpaksa dipisahkan karena terus bertengkar. Salah satu beruang madu harus masuk kandang isolasi agar tidak saling melukai. Dalam sebulan terakhir, dua beruang madu jantan di Lembaga Konservasi Waterpark Sumekar Sumeneb ini terus bertengkar. Dalam sehari, puluhan pertengkaran pun terjadi. Untuk menghindari terjadinya luka fatal akibat pertengkaran ini, petugas terpaksa memasukkan salah satu beruang ke kandang isolasi. Mencegah kejadian ini terulang lagi, Lembaga Konservasi Waterpark Sumekar akan membangun kandang lain agar hewan yang memiliki nama Latin Helartos malayanus ini tinggal terpisah. Karena ini saya pelihara dari kecil, Mas ya. Jadi belum tahu mana jantannya, mana betinanya, saya nggak ngerti juga. Akhirnya kalau sudah tua seperti ini, ketahuan ini sudah ternyata laki-laki semua, jantan. Sekarang kita ke perkembangan kasus pencabulan 35 siswi SMP di Ponorogo. Rabu kemarin seluruh korban mulai kembali bersekolah. Mereka mengaku lega pelaku pencabulan sudah ditangkap polisi. 35 siswi di salah satu sekolah menengah pertama di Ponorogo yang menjadi korban pencabulan kini sudah kembali belajar seperti biasanya. Mereka mengaku lega setelah pelaku yang tak lain adalah guru pramukanya telah ditangkap aparat kepolisian Polres Ponorogo. Korban sebelumnya sempat diancam akan dilaporkan ke polisi apabila melaporkan perbuatan bejat pelaku. Kalau saya sama teman saya itu lewat temannya saya disuruh ke atas. Ya. Dipanggil itu. Iya. Alasannya apa dia panggil itu? Saya tahu. Gak ada. Tapi karena anak-anak ngikut aja gitu ya. Iya. Dia katanya kalau dikasih tahu ke orang lain dia akan lapor ke polisi. Oh gitu. Jadi anak-anak takut itu ya? Iya. Kan dia sempat ngajak damai kan itu. Kalian gimana kalau diajak damai? Nggak mau. Nggak mau. Sementara, meski sebelumnya ada ancaman agar mencabut laporan, pihak sekolah berharap proses hukum bisa terus dilanjutkan dan tidak ada pencabutan laporan. Kepada pihak pelapor, ya kepada Pak Marsudi, sama Pak Karsiman, sama Pak Sudiono. Tiga wali murid itu. Iya, 3 wali murid. Yang di BAP itu kan yang tercantum itu Pak, ketika itu. Ya, tapi mereka juga tidak berani juga untuk mencabutnya seperti itu. Kini pelaku diamankan dan masih dalam pemeriksaan di Mapolres Ponorogo. Aksi bejat pelaku terungkap setelah sejumlah korban melapor ke guru sekolah dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Informasi selanjutnya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Probolinggo gelar razia di sejumlah lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat prostitusi. Dalam razia ini, sejumlah pasangan yang tak memiliki surat nikah diamankan. Razia yang digelar petugas Satuan Polisi Pamong Praja Probolinggo ini berlangsung Rabu sore. Petugas menyisir sejumlah hotel dan tempat kos di Jalan Raya Binor, Kecamatan Paiton yang disinyalir jadi ajang mesum. Di sebuah hotel kelas melati, petugas amankan sepasang mahasiswa dan mahasiswi yang tak bisa menunjukkan surat nikah. Sementara di tempat kos, petugas amankan sejumlah perempuan yang tak miliki kartu identitas. Mereka yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Satpol PP guna dilakukan pemeriksaan lanjutan. Razia digelar guna ciptakan nuansa kondusif jelang bulan Ramadan. Lebih-lebih menjelang bulan puasa Ramadan. Jadi kami lebih intensifkan dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran masyarakat terhadap perbuatan asusila, terutama di penginapan yang ada di Kabupaten Probolinggo, termasuk juga di indekos yang sekarang sudah mulai marak, disinyalir, diduga digunakan untuk perbuatan asusila. Razia serupa akan terus digelar di berbagai lokasi yang disinyalir digunakan sebagai ajang tempat mesum. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Di segmen selanjutnya, NET Jatim akan hadir dengan informasi Citizen Jurnalis. NET Jatim kembali untuk Anda. Inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Boleh dong, semua saya servis pokoknya. Servis. Makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot.
Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Cuma di sini, kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh, Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3, hanya di NET. Everybody get up. Di segmen kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak video-video kiriman di Citizen Curalis. CJ Ahmad Fandi di kota Surabaya yang merekam aktivitas badut. Bukan sebagai penghibur di acara pesta ulang tahun, tapi sang badut mengajar membaca dan menulis untuk ibu-ibu rumah tangga. Langsung saja kita lihat videonya. Begitulah cara Haris Rizky memulai kegiatannya usai menjaga perpustakaan SDN Bubutan 4 Surabaya, Jawa Timur. Berdandan ala badut, lengkap dengan topengnya dan membawa boneka tangan kesayangannya, Ai. Haris bukan menjadi penghibur di pesta ulang tahun. Ia berdandan ala badut untuk mengajar di sekeliling Surabaya. Sasarannya, ibu-ibu rumah tangga yang belum bisa baca tulis. Seluruh kegiatan ini dilakoninya secara gratis. Saya ingin membantu supaya kita bisa membantu, bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu ke warga sekitar, supaya warga sekitar itu bisa untuk membaca dan menulis. Tak hanya terbantu belajar baca tulis, warga juga terhibur dengan gaya Haris ketika mengajar. Cuman belum tahu itu ada badut datang ke sini, terus ngajak belajar sama-sama, belajar baca huruf. Ya senang bisa dibantu sama-sama untuk belajar. Ya kalau bisa ada lagi. Sekolah badut akan rutin mendatangi kampung-kampung dengan tingkat pendidikan rendah, karena Haris bertujuan untuk membebaskan Surabaya dari buta huruf. Seorang warga di Bojonegoro memiliki becak dengan muatan ilmu alias buku. Becak disulap Agus Ridwan menjadi perpustakaan untuk dinikmati anak-anak. Berikut ini video dari Angger Anugrah. Inilah becak milik Agus Ridwan. Muatannya bukan penumpang, melainkan aneka buku. Becak ini menarik bagi anak-anak. Mereka bisa meminjam buku dan membaca di tempat. Agung tak hanya meminjamkan buku, tapi juga menghibur anak-anak dengan pesan edukasi. Tujuannya untuk apa? Biar orang itu banyak yang suka membaca. Karena kalau perpustakaan diam, saya lihat itu banyak sekali yang sedikit. Agung membawa perpustakaan becaknya setiap hari bebas kendaraan bermotor di Bojonegoro, Jawa Timur. Uniknya, setiap yang ingin meminjam buku harus membayar dengan plastik atau botol bekas. Cara ini sebagai pesan melestarikan lingkungan. Video berikutnya kiriman CJ Dahlan Effendi yang merekam kisah inspiratif tentang seorang siswi sekolah dasar yang harus berjualan saat sekolah demi bisa penuhi biaya sekolah. Bermain dan belajar merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap anak, namun tidak untuk Ana Wijayanti. Siswi sekolah dasar asal Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini harus membantu sang ibu mencari nafkah. Ana juga tak pernah mengeluh meski berangkat sekolah sambil menenteng dagangannya berupa es lilin, nasi goreng, dan jajanan ringan lainnya. Anak bungsu dari 9 bersaudara ini bahkan selalu menduduki peringkat 5 besar di kelasnya.
Ya untuk prestasi anak itu dibilang bagus karena itu masuk di 4 besar. Karena waktu di kelas 5 saya juga mengajarnya itu ranking 3, tapi di kelas 6 agak turunan sedikit itu masuk ranking 4. Selepas menimba ilmu di sekolah, Ana tak lantas beristirahat. Ia kembali berjuang mencari rumput untuk kambing tetangga yang ia bantu pelihara. Penghasilan tambahan juga ia dapat saat membantu ibunya membuat kerajinan tas anyaman. Setiap satu tas yang ia buat, Rp1.000 ia kantongi. Pengen lanjutin sekolah sampai kuliah. Kalih juga nih. Pinten? Kalih sing teng dalem. Saat ini Ana duduk di kelas 6 sekolah dasar. Di tengah keterbatasan biaya, Ana berharap ada tangan dermawan yang mau membantu pendidikannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Masih dari Citizen Jurnalis, kali ini CJ Eki Arum akan berbagi video tentang bisnis persewaan sepeda ontel di kampung Inggris. Bisnis ini menjamur karena sepeda ontel menjadi transportasi utama warga dan juga pengajar bahasa Inggris. Berikut videonya. Sepeda, transportasi utama di kampung Inggris, Pare Kediri. Biasanya para pelajar dan mahasiswa silih berganti naik sepeda menuju tempat mereka mengajar bahasa Inggris. Di sini lingkungannya bagus, orang-orang pada juga pakai sepeda kan. Saya ingin coba juga sih sepeda kayak gimana. Tak heran bila usaha penyewaan sepeda di sini menjamur. Yang paling laris salah satunya usaha jasa sepeda milik Habib Fuad atau HF. Bahkan usaha ini memiliki beberapa cabang di kampung Inggris. Kalau harinya nggak apa sih Pak, tanggalnya tanggal 10 sampai tanggal 25 kalau sama liburan. Biasanya Desember, Juli itu nanti banyak yang rombongan liburan. Rata-rata sepeda yang disewakan adalah sepeda bekas. Harga sewanya berkisar Rp50 hingga Rp100.000 per bulan. Untuk sepeda baru, harga sewanya Rp150.000 per bulan. Jatim masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya seorang balita di Mojokerto yang menderita penyakit kulit melepuh. Tetaplah di Jatim. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga, kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Boleh ini semua saya servis pokoknya untuk Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda.
bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di NET. Everybody get up. Kembali di NET Jatim, sebuah gudang produksi tandon air dan bengkel truk di Jalan Simorjo, Surabaya, Rabu siang terbakar. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Rabu siang, kobaran api membakar sebuah bengkel truk di Jalan Simorjo, Surabaya. Selain bangunan, api juga menghanguskan sebagian badan truk yang sedang dalam perbaikan. Api berasal dari bangunan gudang produksi tandon air yang berada di sebelah bengkel. Diduga akibat korsleting listrik. Asal dari sebelah, dari pabrik sebelah gudang ya. Yang jelas karyawan udah ada dan ketika itu menurut informasi salah satu karyawan menyalakan ini ya pemanas air. Nah sesudah itu ada percikan api, sebelahnya ada thinner dan lain-lain sehingga cepat merambat. Api berhasil dipadamkan setelah diturunkan 14 unit mobil pemadam kebakaran atau PMK. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Masih dari Surabaya, sebuah rumah produksi pengolahan minyak goreng jenis curah digerebek polisi dan petugas BPOM. Penggerebekan ini dilakukan karena usaha pengolahan minyak goreng tersebut tidak memiliki izin edar. Bersama tim Satgas Pangan, Rabu sore Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek home industri pengolahan minyak goreng curah di Jalan Kutisari Selatan, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Penggerebekan dilakukan lantaran pengolahan minyak goreng curah yang sudah beroperasi selama 2 tahun belum memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Produksi dari minyak goreng tersebut seharusnya diujikan atau dimintakan izin terlebih dahulu ke Balai POM untuk boleh diedarkan kepada masyarakat. Namun hasil pengecekan yang kami lakukan, tersangka US belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh Balai POM. Oleh karenanya terhadap yang bersangkutan kita kenakan Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang tentang Pangan. Sementara, pemilik pengolahan minyak goreng mengaku sudah mengajukan izin ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan, namun hingga kini belum keluar. Katanya nyendat di BPOM RI, masalah apa? Masalah ini apa? Sistem. Ya. BPOM Surabaya sudah saya tekan. Katanya nunggu proses itu dari BPOM RI. Kemarin kan kita sudah melakukan di sana, katanya suruh habisin karton. Masalahnya kita kan paling ya seminggu paling cuma 600 dus gitu lah. Nah, kartonnya sudah masih banyak gitu. Selain mengamankan pemilik serta karyawannya, petugas juga menyita ribuan liter minyak goreng curah yang siap diedarkan. Dalam kasus ini, polisi akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Probolinggo gelar razia di sejumlah lokasi yang diduga sebagai tempat prostitusi. Dalam razia ini, sejumlah pasangan yang tak miliki surat nikah diamankan. Razia yang digelar petugas Satuan Polisi Pamong Praja Probolinggo ini berlangsung Rabu sore.
Petugas menyisir sejumlah hotel dan tempat kos di Jalan Raya Binor, Kecamatan Paiton yang disinyalir jadi ajang mesum. Di sebuah hotel kelas melati, petugas amankan sepasang mahasiswa dan mahasiswi yang tak bisa menunjukkan surat nikah. Sementara di tempat kos, petugas amankan sejumlah perempuan yang tak miliki kartu identitas. Mereka yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Satpol PP guna dilakukan pemeriksaan lanjutan. Razia digelar guna ciptakan nuansa kondusif jelang bulan Ramadan. Lebih-lebih menjelang bulan puasa Ramadan. Jadi kami lebih intensifkan dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran masyarakat terhadap perbuatan asusila, terutama di penginapan yang ada di Kabupaten Probolinggo, termasuk juga di indekos yang sekarang sudah mulai marak, disinyalir, diduga digunakan untuk perbuatan asusila. Razia serupa akan terus digelar di berbagai lokasi yang disinyalir digunakan sebagai ajang tempat mesum. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Sekarang kita ke perkembangan kasus pencabulan 35 siswi SMP di Ponorogo. Rabu kemarin seluruh korban mulai kembali bersekolah. Mereka mengaku lega pelaku pencabulan sudah ditangkap polisi. 35 siswi di salah satu sekolah menengah pertama di Ponorogo yang menjadi korban pencabulan kini sudah kembali belajar seperti biasanya. Mereka mengaku lega setelah pelaku yang tak lain adalah guru pramukanya telah ditangkap aparat kepolisian Polres Ponorogo. Korban sebelumnya sempat diancam akan dilaporkan ke polisi apabila melaporkan perbuatan bejat pelaku. Kalau saya sama teman saya itu lewat temannya saya disuruh ke atas. Ya. Dipanggil itu? Iya. Alasannya apa dia panggil itu? Saya tahu. Nggak ada. Tapi karena anak-anak ngikut aja gitu ya? Iya. Dia katanya kalau dikasih tahu ke orang lain, dia akan lapor ke polisi. Oh gitu. Jadi anak-anak takut itu ya? Iya. Kan dia sempat ngajak damai kan itu? Kalian gimana kalau diajak damai? Nggak mau. Nggak mau. Sementara, meski sebelumnya ada ancaman agar mencabut laporan, pihak sekolah berharap proses hukum bisa terus dilanjutkan dan tidak ada pencabutan laporan. Kepada pihak pelapor, ya kepada Pak Marsudi, sama Pak Karsiman, sama Pak Sudiono. Tiga wali murid itu? Iya, 3 wali murid. Yang di BAP itu kan yang tercantum itu Pak, ketika itu. Ya, tapi mereka juga tidak berani juga untuk mencabutnya seperti itu. Kini pelaku diamankan dan masih dalam pemeriksaan di Mapolres Ponorogo. Aksi bejat pelaku terungkap setelah sejumlah korban melapor ke guru sekolah dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selanjutnya, seorang balita di Mojokerto mengalami kulit melepuh dan kulitnya ditumbuhi bercak-bercak hitam. Awalnya bocah berusia 2,5 tahun ini hanya mengalami panas dan batuk. Namun saat dibawa berobat, kulitnya rusak dan juga melepuh. Beginilah kondisi AL, Aira Azhara Latifa, balita asal desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selasa kemarin ia dirawat di ruang Kencana Wungu, RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Kulit di sekujur tubuh balita berusia 2,5 tahun ini mengelupas dan ditumbuhi bercak-bercak hitam seperti luka bakar. Awalnya anak kedua dari pasangan Cipto Wiyadi dan Sulami ini hanya menderita sakit batuk dan panas. Orang tuanya kemudian membawa berobat ke sejumlah puskesmas dan dokter spesialis. Namun penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Pertama kali ya badannya panas, batuk pilek, terus saya bawa berobat, tapi ke rumah sakit yang lain tuh enggak sembuh-sembuh gitu. Saya berujuk ke Kuncup, bawa ke Kuncup, di sana masuk 4 hari, terus dirujuk lagi ke umum. Dari hasil diagnosa dokter, diketahui penyakit yang dialami Aira yaitu sindrom Stephen Johnson atau penyakit yang disebabkan alergi pada obat antibiotik. Jadi faktor alergi itu sebenarnya kalau alergi itu kan genetik diturunkan dan pada orang-orang tertentu yang punya gen tertentu. Iya betul. Jadi kalau saya misalnya beberapa obat yang bisa menyebabkan yang paling sering antibiotika. Kemudian obat-obat antibiotik yang paling sering adalah paracetamol.
Aira harus jalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui asal-usul penyakit, termasuk treatment pengobatan yang akan dilakukan ke depan. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. 2 beruang madu jantan di Lembaga Konservasi Waterpark Sumekar Sumeneb terpaksa dipisahkan karena terus bertengkar. Salah satu beruang madu harus masuk kandang isolasi agar tidak saling melukai. Dalam sebulan terakhir, 2 beruang madu jantan di Lembaga Konservasi Waterpark Sumekar Sumeneb ini terus bertengkar. Dalam sehari, puluhan pertengkaran pun terjadi. Untuk menghindari terjadinya luka fatal akibat pertengkaran ini, petugas terpaksa memasukkan salah satu beruang ke kandang isolasi. Mencegah kejadian ini terulang lagi, Lembaga Konservasi Waterpark Sumekar akan membangun kandang lain agar hewan yang memiliki nama lain Helarctos malayanus ini tinggal terpisah. Karena ini saya pelihara dari kecil Mas ya, jadi belum tahu mana jantannya, mana betinanya saya nggak ngerti juga. Akhirnya kalau sudah tua seperti ini, ketahuan ini sudah ternyata laki-laki semua, jantan semua. Rutan kelas 2B Keraksaan Probolinggo terapkan uang elektronik bagi para tahanan dan napi. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pungutan liar dan jual beli narkoba di dalam rumah tahanan. Para narapidana di rumah tahanan kelas 2B Keraksaan Probolinggo ini antre membeli barang kebutuhan masing-masing. Yang unik, bukannya membawa uang, mereka membawa kartu yang jadi alat pembayaran resmi di sini. Ya, rutan kelas 2B Keraksaan memang menerapkan kebijakan penggunaan uang elektronik bagi para penghuni rutan yang hendak berbelanja. Transaksi yang tercatat dalam komputer ini untuk hindari pungutan liar oleh petugas. Selain itu, terobosan ini juga diharapkan turunkan praktik jual beli narkoba di dalam rutan. Yang pertama untuk mengantisipasi terjadinya keamanan ketertiban di dalam supaya aman, tertib, tidak ada pencurian, tidak ada pungutan-pungutan di dalam. Yang kedua, tertib administrasi. Mirip kartu ATM, uang elektronik ini bekerja sama dengan salah satu bank. Penggunaannya juga praktis. Keluarga narapidana langsung bisa mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah terkoneksi dengan uang elektronik. Selain itu, uang elektronik juga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Selain belanja makanan atau minuman, digunakan untuk apa? Nelpon. Mbak, sehari kira-kira habis berapa mbaknya? Kadang-kadang 15.000, 10.000. Kartu terbatas ini hanya bisa menyimpan uang napi sebesar 1 juta rupiah. Lebih dari itu, kartu elektronik tak bisa digunakan. Terobosan baru ini sedikit demi sedikit diharapkan mengurai masalah klasik yang kerap terjadi di rumah tahanan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, jelang Ramadan harga komoditi di pasaran terus naik. Mulai dari harga daging ayam hingga komoditi pertanian. Polisi pun bentuk Satgas Pangan untuk antisipasi penimbunan. Sudah beberapa hari ini, harga daging ayam broiler di Pasar Pucang, Surabaya naik. Per kilogram daging ayam broiler kini dijual dengan harga Rp30.000 atau naik Rp4.000 dari harga sebelumnya. Naik lagi, biasa sampai 32, 30. Yang Ramadan naik lagi? Iya, naik. Kenaikan harga daging ayam dirasa berat bagi konsumen, terutama yang memiliki usaha di bidang makanan. Kalau saya kan ini purchasing-nya di restoran masih ya, tapi ya kalau di restoran sih agak lumayan juga sih efeknya. Soalnya kan kalau mau dinaikin kan juga gimana juga ini nanti. Kalau harganya tetap kan juga nanti kita rugi juga sih. Itu aja sih kendalanya. Kenaikan harga daging ayam juga terjadi di Pasar Legi, Kota Blitar. Di sini, harga daging ayam per kilogram naik Rp3.000 dari harga sebelumnya Rp26.000. Akibat kenaikan harga, pedagang daging ayam merugi karena penjualan menurun. Tapi belinya agak menurun. Yang biasa hariannya 2 kilo, sekarang 1 kilo. Yang biasa 5 kilo, sekarang 4 kilo gitu. Turun karena harganya semakin tinggi. Gitu. Jadi ekonominya itu keberatan gitu loh, masalah harga daging, harga ayam sudah semakin tinggi, pembelinya semakin menurun.
Selain harga daging ayam, harga komoditi pertanian seperti cabai juga ikut melonjak. Antisipasi penimbunan, polisi bentuk Satgas Pangan untuk lakukan pemantauan. Kalau indikasi tetap kami pastikan dulu, kami cek langsung Mas. Jadi kami cek langsung terhadap gudang-gudang tersebut dan kami sudah menyiapkan beberapa undang-undang apabila terhadap para distributor atau tengkulak sembako ini yang mencoba-coba bermain harga untuk menjelang di puasa Ramadan ini. Kenaikan harga komoditi di pasaran diperkirakan akan terus terjadi hingga memasuki bulan Ramadan mendatang. Sony Misdananto, Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Peringati Hari Raya Waisak, patung Buddha dari anyaman rotan setinggi 7 meter dihadirkan dalam Vesak Festival 2017 di Surabaya. Jatim segera kembali. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di NET. Everybody get up. Andri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan? Udah, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jatim. Peringati Hari Raya Waisak ke-2561, umat Buddha di Surabaya gelar Vesak Festival 2017. Dalam gelaran ini dihadirkan 3 ornamen Buddha, salah satunya patung Buddha Siddhartha Gautama dari anyaman rotan setinggi 7 meter. Patung Buddha Siddhartha Gautama berdiri megah di tengah-tengah area sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya. Patung setinggi 7 meter ini dibuat dari anyaman rotan. Ya, patung Buddha Siddhartha Gautama, satu dari 3 ornamen Buddha yang dihadirkan dalam Vesak Festival 2017 di Surabaya. Vesak Festival 2017 digelar untuk peringati Hari Raya Waisak ke-2561.
kenapa menggunakan rotan kan di tengah mall yang sebenarnya semakin lama akan semakin maju dengan teknologi-teknologi, kita akan membawa budaya lokal untuk ditampilkan sebagai budaya seni ya, ditampilkan di acara ini. Dalam gelaran ini juga dihadirkan patung Buddha tidur, replika stupa beserta hologram sejarah Buddha, dan patung bayi Buddha Siddhartha Gautama. Acara ini pun mendapat sambutan positif dari warga. Menurut saya ini event yang sangat bagus sekali, soalnya untuk melihatkan kepada masyarakat umum secara umum itu Waisak itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi lebih mengenalkan 3 peristiwa penting dalam Hari Raya Waisak. Melalui Vesak Festival 2017 ini, umat Buddha di Surabaya juga berkesempatan memandikan patung Buddha dan memanjatkan doa. Vesak Festival 2017 digelar mulai Rabu kemarin dan akan berakhir hari ini. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Kita bergeser ke Lamongan. Para pecinta bonsai dari berbagai kota di Jawa Timur ikuti pameran bonsai. Dalam pameran ini ratusan bonsai diadu keunikan dan juga keserasiannya. Unik, menarik, dan memiliki nilai seni tinggi. Inilah ratusan bonsai yang dipamerkan para penggemar bonsai di alun-alun Lamongan. Bonsai-bonsai ini merupakan hasil karya para pecinta bonsai yang dibuat dari pohon santigi, serut iprik, hingga asam jawa. Dengan tema bumi hijau, ratusan bonsai ini diadu keunikannya serta keserasian pohon. Nilai ya keseluruhan itu dari keseimbangan antara akar, cabang utama, sampai daun. Contohnya ya seperti ini, mulai dari akar kuat, cabangnya besar-besar, dan keluar daunnya. Pak, ini para pesertanya ini dari wilayah mana aja? Khususnya Jawa Timur. Dengan berbagai bentuk yang unik ini, cukup menarik perhatian warga. Tak hanya warga lokal, warga dari luar kota pun turut hadir untuk saksikan pameran ini. Sangat langka, pohon-pohon langka, dan ini menurut saya sangat rajin sekali pembuat-pembuatnya gini, pengrajinnya ini. Apa sih Pak keindahan dari bonsai-bonsai ini Pak? Ya menurut saya ya keindahannya ya terutama kelangkaannya itu. Pohonnya langka dan mencarinya juga langka ini, kalau bukan tangan-tangan terampil nggak bisa kayaknya. Rencananya, pameran bonsai ini akan digelar setiap tahunnya di Lamongan. Ini sebagai ajang adu kreativitas para pecinta tanaman hias. Muhammad Makrus melaporkan untuk NET. Ya, bicara tentang tanaman bonsai tentu bukan hanya tentang keindahan dan keunikannya saja, tapi juga tentang manfaat tanaman bonsai sebagai penyerap polusi udara. Apalagi bagi warga di perkotaan ya, tanaman-tanaman bonsai bisa menjadi pengganti ruang terbuka hijau yang sekarang semakin berkurang. Dan informasi berikut ini masih berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Sebuah hutan mangrove di Muara Kalibanger pesisir Mayangan Probolinggo disulap menjadi sebuah destinasi wisata yang hadirkan spot swafoto untuk warga. Selain itu juga ada anjungan apung dan juga musola. Berpose dengan latar paduan nuansa modern dan alami, memasang gembok tanda cinta, atau mengabadikan kenangan bersama gembok-gembok cinta bisa dilakukan di sini. Bernama BJ Bakau Resort atau BJBR, area ini merupakan kawasan konservasi ekosistem mangrove yang disulap menjadi destinasi wisata. BJBR tepatnya berlokasi di Muara Kalibanger, pesisir Mayangan Probolinggo. Selain sudut foto, masih banyak spot khas lain di sini.
seperti taman bermain serta pesisir kecil yang bersih dan asri, favorit pengunjung cilik. Juga tentunya berkeliling menjelajah Rimbun Bakau naik perahu. Sudut-sudut unik dan pengalaman menarik inilah yang menjadi daya tarik pengunjung. Terlebih, belakangan foto-foto lokasi ini marak di sosial media. Dari internet? Iya. Penasaran? Penasaran, lihat bagus, wahananya bagus, terus tempat-tempat berfoto bagus, jadi tertarik. Dibanding tempat wisata lain? Iya, saya rasa ini lebih menarik karena terjangkau. Melepas lelah, kedai di anjungan-anjungan terapung di atas perairan siap disinggahi. Tersedia pula sebuah musala bagi pengunjung muslim yang tunaikan salat di tengah kegiatan wisata. Bagi yang ingin bermalam di sini, bisa, karena di tengah hutan tersedia pula pondokan-pondokan penginapan bernuansa sederhana dan alami. Area wisata mangrove ini hadir sejak 2013 lalu. Biaya masuknya Rp15.000 di hari biasa dan Rp30.000 di akhir pekan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Ya, nah jika Anda juga ingin menikmati wisata konservasi hutan mangrove, di Surabaya juga ada, tepatnya di kawasan Wonorejo. Di sana kita juga bisa menyusur hutan mangrove dengan perahu, lalu bersantai di gazebo yang dibangun di tengah hutan mangrove. Dan yang tak kalah menariknya, kita juga bisa menikmati lautan lepas Selat Madura. Pokoknya asik. Nah, masih tentang wisata alam, menyusuri lereng Gunung Merapi tidak hanya dengan berjalan, tapi juga bisa dengan menyusuri sungai di sekitarnya. Dengan cara menghanyutkan diri ke sungai menggunakan ban dalam mobil atau istilah sekarangnya river tubing. Wah, seperti apa keseruannya? Berikut informasinya. Ada sensasi baru menikmati lereng Semeru di kawasan Kabupaten Malang, Jawa Timur, yaitu dengan menelusurinya. Bukan berjalan, melainkan dengan menghanyutkan diri di sungai naik ban. Sesuai dengan moda angkutnya, wisata ini disebut dengan river tubing alias menyusur sungai dengan ban dalam mobil atau kendaraan lainnya. Tubing memang bukan hal yang baru, namun setiap lokasi pasti tawarkan sensasi yang berbeda. Tubing di Sungai Amprong ini misalnya, pengunjung akan nikmati hawa sejuk, sekaligus panorama menawan di sepanjang penjelajahan. Arusnya sendiri bervariasi. Ada bagian yang baru landai, sehingga wisatawan bisa duduk menikmati perjalanan dengan santai. Banyak juga yang menantang. Peserta bisa saja bertabrakan, atau meluncur dan terbalik di jurang. Ya, jeram dan batu menghadang di sepanjang jalan. Tapi tenang saja, petugas rescue yang berjaga di sepanjang rute. Segarkan raga, pengalaman ini pun menjadi pengalaman berkesan bagi para peserta. Serunya itu basah-basahan kan, ada lompatnya juga. Jadi dari pertama masuk itu tuh udah disuruh lompat, tapi dalam kondisi badannya ngadep ke belakang. Jadi kita langsung biur gitu aja, seru banget. Biaya paket tubing di lereng Semeru mulai dari Rp100.000 per orang. Pengelola targetkan wisata alam ini dapat menjadi alternatif liburan keluarga. Untuk sungai yang kita pakai ini namanya Sungai Amprong, anak dari Sungai Brantas atau Kali Brantas. Jarak yang kita tempuh itu 2 km paling lama, paling jauh. Estimasi waktunya 2 jam. Tantangannya ya relatif cocok untuk pemula seperti tadi keluarga. Menutup petualangan, nasi hangat dengan lauk dan sayur lezat menanti. Di antaranya, ikan goreng dan sayur selada air. Semuanya merupakan hasil budidaya warga sekitar. Tutu Segiarto melaporkan untuk NET. Ya, tuntas sudah NET Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Mesa Nugraha nyuwun pamit, matur suwun dulur.